anak-anakku dari kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang jelas saya berharap semuanya kabarnya baik-baik saja. Jadi saya mau melanjutkan materi tentang sejarah peminatan. Dan saya mohon maaf sekali karena baru sempat take video karena kesibukan beberapa hari terakhir. Jadi saya mau menjelaskan tentang pengaruh budaya Baeksun Hwabin, Dongson, dan juga Sahwin di Indonesia. Dan ini sebetulnya sudah di beberapa kelas sudah saya terangkan juga, jadi silahkan disimak. Nah, jadi yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengaruh kebudayaan Baeksun Hwabin di Indonesia. Nah, Baeksun Hwabin ini adalah sebuah daerah, Baeksun dan Hwabin sendiri, yang terletak di sekitar Teluk Tonkin, Vietnam. Kemudian alat-alat yang digunakan ini masih menggunakan batu. Ciri khasnya yaitu batu dipangkas pada satu atau dua sisi permukaannya. Nah, kebudayaan Baeksun Hwabin ini berkembang di periode Holocene atau sekitar 10.000 sampai 4.000 sebelum Masehi, atau di masa Mesolitikum. Kalau Mesolitikum tahu ya, jadi ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Atau Meso itu berarti di tengah-tengah. Kemudian persebaran ini dibawa oleh bangsa Papua Melanosoid yang bermigrasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi dengan yang datang ke Indonesia dengan menggunakan perahu bercadik. Kemudian mereka sudah mengenal berburu dan juga bercocok tanam dengan yang sederhana. Kemudian hidup di sekitar gua atau disebut Abrisaurus, gua yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Kemudian mereka juga sudah meninggalkan sampah dapur atau kyoken modinger yang ditemukan di Sulawesi dan juga Maluku. Kemudian hasil kebudayaan Baeksun Hwabin ini ada flekes. Flekes ini adalah alat serpih dari batu atau yang biasanya digunakan fungsinya seperti pisau dapur. Jadi walaupun dari batu ini tajam. Kemudian ada kyoken modinger atau sampah dapur yang biasanya dari kerang, kulit kerang. Ini bisa mencapai diameternya 100 meter dan tingginya mencapai 10 meter. Kemudian kapak tulang dan juga tanduk. Kemudian ada kapak genggam atau Sumatralit, kapak genggam Sumatera. Kemudian tadi ada juga Abrisaurus, ditemukan gua-gua yang digunakan sebagai tempat tinggal. Kemudian pengaruh pembuatan kebudayaan Baeksun Hwabin ini membawa pengaruh di Indonesia, yaitu dengan pembuatan alat-alat dari batu yang menggunakan batu dari kerakal atau dari batu sungai. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya di kebudayaan Dongson. Kalau Dongson pasti udah tahu, ini berarti tentang perunggu nih. Nah, kebudayaan ini berkembang di sekitar lembah sungai Song Hong, Vietnam, dan masuk ke Indonesia sekitar 1000 sampai dengan 1 tahun sebelum Masehi. Kemudian ini kebudayaan perunggu ini mendapat pengaruh dari Tiongkok. Jadi lebih maju dari kebudayaan Baeksun Hwabin yang masih menggunakan batu. Kemudian juga sudah ada pembagian kerja dan juga sistem kemasyarakatan yang lebih teratur di kebudayaan Dongson ini. Kemudian perkembangan kebudayaan Dongson ini masuk ke Indonesia melalui jalur barat atau melalui Semenanjung Malaya. Ini dibawa oleh bangsa Austronesia. Kemudian kebudayaan Dongson sampai ke Indonesia melalui 2 tahap, yaitu di zaman Neolitikum atau Batu Muda dan juga zaman Perunggu. Nah, kebudayaan Dongson menyebabkan terbaginya kebudayaan menjadi 2 kelompok. Ada Proto-Melayu atau Melayu Tua dan juga Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Kemudian peninggalan bercorak Dongson itu ada barang-barang yang terbuat dari perunggu, ada arca perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu, perhiasan perunggu, dan juga kapak corong. Kemudian kesenian kebudayaan Dongson. Nah, ini ada ciri khasnya, yaitu pada hiasan-hiasan benda-benda peninggalan kebudayaan Dongson, ada ukiran-ukiran geometrisnya, kemudian ada jalinan arsir, segitiga, spiral, dan atau ada ukir-ukiran indah di benda-benda peninggalan kebudayaan Dongson. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi di yang
terakhir ada kebudayaan Sahuin. Nah, Sahuin ini adalah sebuah nama kampung yang terletak di sekitar Sungai Dong Nan, Provinsi Quang Nam, Vietnam. Ini dari Vietnam, jadi ketiga kebudayaan ini dari Vietnam semua. Kemudian kebudayaan ini berkembang pada akhir kebudayaan logam atau kurang lebih 100 tahun sebelum Masehi. Nah, di sini orang-orang Sahuin ini sudah memiliki keahlian tinggi dalam bidang kerajinan dan sudah mulai menggunakan besi ketika orang-orang Dongson masih menggunakan perunggu. Kemudian ragam hias kebudayaan Sahuin ini dapat ditemukan di Taiwan, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, kemudian kebudayaan Sahuin. Nah, kebudayaan Sahuin ini masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cham atau Champa atau dari Vietnam yang berbahasa Austronesia. Kemudian peninggalan-peninggalan yang ditemukan ini ada tempayan kubur yang ditemukan di Sulawesi, itu sama dengan tempayan kubur yang ditemukan di Sahuin. Ya, penguburannya jadi dengan cara jenazah dimasukkan ke tempayan besar. Kemudian ditemukan juga anting-anting yang bentuknya menyerupai kepala binatang atau disebutnya Ling Ling O. Nah, hasil kebudayaannya ini bahan-bahan dasarnya menggunakan logam dan juga gerabah. Kemudian ada hasil kebudayaannya tadi ada Ling Ling O, anting atau bandul kalung dengan ujung berhias kepala hewan. Kemudian ada tempayan kubur tadi atau tempayan yang digunakan untuk penguburan jenazah ya. Dan ini memiliki hiasan garis-garis. Nah, jadi ketiga kebudayaan tadi itu sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi menambah hasanah keberagaman kebudayaan di Indonesia. Oke, cukup sekian materi untuk penjelasan untuk pengaruh kebudayaan Baeksun Hwabin, Dongson dan juga Sahuin. Jadi berkembang dari Baeksun Hwabin yang masih menggunakan batu, kemudian berkembang ke Dongson yang menggunakan perunggu, kemudian Sahuin lebih maju lagi sudah menggunakan alat-alat dari membuat kerajinan dari besi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan, tetap stay at home, stay healthy, and bye-bye.